Ada pertanyaan so far? Coach, Ya, mau tanya Coach ya, Justin, ya, silakan. eh, Suaranya nggak kenceng, seberapa nggak denger, Gus. urgen sih, Suaranya nggak seberapa kenceng. penting sih, siap Coach, seberapa pentingkah kita ambil lisensi? Misalkan saya ini Coach, statusnya masih mahasiswa, jadi kalau mau ambil lisensi, seberapa penting sih lisensi itu atau hanya Gini, sekedar legal? Urgensinya seperti apa Coach? ya, oke. Jadi lisensi itu penting-penting nggak penting. Kenapa penting? Karena itu diharuskan kalau lu mau bikin karir di futsal. Lu harus punya lisensi mulai dari gua nggak tahu sekarang mulai dari satu ya atau tiga, tiga, dua, satu kalau nggak salah ya. Nasional. Tapi ya yang nasional. Jadi kalau lu mau berkarir sebagai pelatih di futsal, ya lu harus punya lisensi, suka nggak suka. Tapi apakah lisensi itu membuat lu pinter? Ya nggak juga kalau gue bilang. Dalam kursus lu akan diberikan ya dasar-dasarnya lah. Cuman sekarang tergantung seberapa kreatif lu untuk mengembangkan ilmu lu sendiri. Ibarat gini, lu mau bangun rumah, eh tanah kosong, lisensi itu anggap sebagai pondasi. Kalau pondasi lu kuat, lu bisa bangun hotel. Pondasi lu nggak kuat, lu cuma bangun rumah. Tapi bukan berarti dengan pondasi kuat lu harus bangun hotel langsung kan. Lu bisa bangun rumah kecil dulu kan. Ntar lu punya duit, pondasi lu sudah ada. Lu punya duit bongkar rumah bikin gedung 5 lantai. Lu punya duit lagi bongkar, lu jual, lu bikin hotel yang itu bisa karena pondasi lu udah kuat. Jadi lisensi itu murni pondasi. Ditambah ilmu-ilmu lu itu ya yang bisa membuat lu memberi lu kesempatan untuk membangun itu rumah gubuk, rumah lantai 5 atau hotel lantai 30 kayak begitu. Jadi lu harus punya lisensi suka nggak suka. Tapi jangan sekali lagi lisensi nggak membuat lu pinter. Itu jawabannya. Yang lain cukup ya. Siapa tadi itu? Rizal Siapa yang Coach. tanya tadi? Ya, udah jelas, Rizal? Jelas Coach. Oke, yang lain. Izin coach. Ya, Tadi kan disampaikan waktu awal coach pegang tim tuh ya. kedekatan pelatih dan atlet. Nah, dan pemilihan pemain. Nah, bagaimana mensiasati kedekatan kita dengan atlet supaya kita juga memahami atlet tersebut dengan posisinya gitu coach. Gue beda pendapat sama Kensuke ya soal kedekatan dengan pemain. Kensuke itu nggak pernah masuk ke kamar pemain untuk ngobrol sama pemain gitu. Dan nggak ada salahnya. Ini cuma selera aja, pilihan aja. Tapi kalau gue masuk ke semua kamar ngobrol karena cuma 2 orang kan di satu kamar itu. Gue ngobrol sama mereka, lihat mereka curhat tentang futsal, tentang non futsal. Jadi orang kita itu kan suka malu-malu ya. Jadi kalau grup kayak kayak begini pengen bertanya tapi malu bertanya takut salah atau apa. Tapi kalau lu hanya berdua dengan bertiga dengan pemain, mereka kan lebih lepas gitu tanyanya. Dan itu gue lakukan. Nah, Kensuke itu nggak begitu dia bilang gue nggak akan masuk. Tapi ya itu tiap pelatih berbeda ya. Ini bukan masalah jelek atau bagus. Ini pilihan aja. Jadi gue bilang agar lu tahu karakter pemain lu harus punya cara untuk mendekati ke semua pemain. Lu harus tahu mental mana yang kuat, mental mana yang enggak. Siapa yang bisa adaptasi cepat, siapa yang enggak.
Nah, hal kayak gini nggak diajarin di kursus. Di sini tidak, di Belanda tidak. Di sini harus mencari sendiri. Makanya gue deket sama pemain dari Indonesia Timur, contoh. Gue deket mereka karena gue tahu pendekatan sama pemain-pemain ini berbeda dengan pemain dari Jawa, dengan pemain dari Sumatera Utara. Jadi setiap budaya itu punya cara yang berbeda. Nah, ini harus kita pahami. Makanya gue selalu bilang menjadi pelatih itu, gue di usia 56, Juli ini 57, itu eh, melihat bahwa nggak job sebagai pelatih itu adalah job paling berat. Job gue paling berat. Gue melakukan banyak job. Yang paling berat itu pelatih. Makanya kalau gue lagi interview dengan talk show atau apa, orang tanya, Coach, mau ngelatih lagi nggak kalau dibayar 100 juta sebulan? Nggak mau gue. Karena kalau gue ngelatih, itu waktu gue udah hilang. Bener-bener 100%, 1000% untuk ngelatih. Dan pada saat ini nggak. Gue sekarang udah happy, dan untuk gue sih move on. Masa-masa ngelatih itu sudah lewat, dan kita cari tantangan baru. Nah, buat kalian yang masuk ke dunia ini, ya semua bisa. Kalau lu mau, lu harus benar-benar keluar dari hati lu. Kalau lu merasa jadi pelatih timnas, jadi pelatih futsal lah, klub amatir, klub Liga Pro biar lu kaya, lu salah besar. Kalau lu mau kaya, jangan jadi pelatih futsal. Jadi pebisnis futsal masih bisa, tapi jangan jadi pelatih. Jadi harus punya, maka dari itu waktu gue ngelatih, nggak ada duitnya juga. Cuman gue punya bisnis lainnya yang mendukung gue. Gitu. Jelas, Elan Maulana? Siap, Coach. Terima kasih. Oke. Yang lain? Coach, saya mau tanya, Coach. Ya. Sharing nih, Coach. Mungkin mau tahu aja. Coach Justin itu kan sekarang lagi lebih fokus tentang sepak bola. Nah, Ya. dulu jadi pelatih timnas memang dulu awalnya memang futsal. Ya. Ambil sisi belajar futsal atau memang dari sepak bola juga gitu. Jadi sampai pelatih timnas kita itu, Coach. Gue itu dulu memang sudah lama main futsal. Udah di Belanda gue udah main futsal. Jadi udah lama main futsal. Terus diajak Aji Masaid, kan almarhum Aji Masaid, gabung ke federasi. Tiba-tiba dia kabur, gue bikin sekolah futsal 2003. Terus 2004 gue ke Belanda ambil kursus. Jadi gue merasa gue sudah kenal futsal dari zaman gue di Belanda, dan di Indonesia belum kenal futsal. Itulah kontribusi gue sebenarnya yang gue ingin. Sebenarnya gue pengen berkontribusi aja membuat olahraga ini naik. Dan gue rasa cukup berhasil. Jadi pada saat gue tinggalkan masih naik terus lah. Cuman walaupun sekarang udah agak turun. Tapi olahraga ini sudah dikenal lah. Kasarnya begitu. Kalau bola sih udah dulu waktu kecil juga main bola SSB. Dimulai sih sebenarnya karir gue 2007 pada saat gue gabung di TV One. Dulu namanya masih La TV. Setahun La TV terus pindah alih ke TV One 2008. Itu gue udah siaran bola sampai 2014. Sampai 2021. Piala Eropa terakhir di RCTI. Jadi karir gue di TV itu sudah 14 tahun. Tapi setelah di TV gue fokus 2000, itu kan 2021, gue bilang ke RCTI gue nggak mau siaran bola lagi. Jadi padahal 2 tahun lalu pas Piala Dunia gue diminta siaran sama Entek. Nah, bahkan baru aja 2 minggu lalu kalau saya di WhatsApp sama RCTI minta siaran lagi Piala Eropa. Gue nggak mau, karena gue sekarang fokus ke YouTube. Jadi kalau dibilang karir komentator ya udah lama juga, 2007. Jadi futsal itu
gelinding lah kasarnya, mulai gara-gara diajak Haji Masaid 2004 sampai 2013. Karena gue merasa nggak dihargai sama federasi, ya gue tinggal. Udah cukup. Gitu, Tino. Ya bos, itu sejarah Indonesia. Kenapa? Sejarah Indonesia. Ya, kira-kira begitulah. Sama-sama orang Surabaya. Ya, teman. Gak Gue main mau di nobar di Surabaya tuh. Surabaya ya, Iya, Tino. ya Surabaya. Tanggal Saya. 11 nobar di Davam Hotel, Indonesia dan Filipina. Lagi di Surabaya nih. Kenapa? Lagi di Surabaya. Enggak. Ntar tanggal 11 Juni. Tanggal 11. Ya, nobar di Siap. Davam Hotel. Kalau mau ikut nonton, beli Rexona dulu. Karena Rexona yang bayarin. Dari pintu Oh, nonton. pesawat, Siap, nonton. dari pintu pesawat sampai hotel siapin karpet merah itu. Ya. Gitu, next. Ya, silakan Izin coach. teman-teman, Ya. mungkin saya bantu sedikit Romi. di sini. Ya mungkin mesti punya tolak ukur juga kan. Coach Justin ini kan sering ketemu dengan tim-tim Asia Tenggara dan tim Asia pada umumnya ya. Ya bagaimana sih kita bisa mengukur atau mungkin yang punya pengalaman langsung memberikan informasi ke kita gitu. Jadi kita punya seperti acuan dalam melatih nantinya. Tadi itu ada yang mau tanya. Ya saya nanya dulu deh Ya, coach. coach. Itu. Jadi Thailand tuh maju Apa? nggak sih? Thailand. Yang coach tahu Thailand tuh seperti apa sih? Thailand itu sebenarnya secara struktur body itu kalian harus tahu kalau kita bicara dunia ya. Ya. Orang Afrika itu mendevelop ototnya itu lebih cepat. Tulang-tulangnya lebih besar kayak saudara kita di Indonesia Timur. Secara fisik mereka lebih kuat. Nah, di dunia itu yang paling lemah secara fisik untuk olahraga itu orang Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, Malaysia. Karena kita ya somehow kita tulangnya lebih kecil, kecuali Indonesia Timur ya. Tulangnya lebih kecil developnya. Tapi kita juga tahu semua lah, zamannya Barca Tiki Taka itu juga kecil semua kan. Cuman kecil itu kan kita bisa mendevelop body kita sehingga kita kuat. Nah, di zaman itu Thailand sudah peduli dengan development. Mereka sudah invest ke sana. Pulpis ya? Gue masih inget waktu gue ngelatih gitu kan, di Indonesia itu nggak ada duit, jadi kita nggak pernah punya turnamen lokal. Oke. Jadi selalu turnamen itu di luar. Tiap kali ke luar negeri, gue deket dengan bosnya Thailand dulu yang namanya Adisak, sekarang jadi anaknya yang sekarang yang pegang Thailand. Gue deket sama Malaysia Hamidin. Nah, futsal di Malaysia sama kayak kita, bahkan lebih tertinggal. Lebih parah lagi Malaysia itu. Kita sudah punya liga 7-8 tahun, mereka baru mulai. Kasarnya begitu. Tapi Thailand itu semua lebih terorganize. Ini juga masalah geografi ya. Karena Thailand itu kan daratan semua dan lebih kecil. Jadi ada juga klub-klub yang dari luar itu lebih lebih gampang untuk bikin kompetisi home and away. Sekarang kalau lu dari Medan atau dari Papua, dari Jayapura atau dari Samarinda suruh home and away ke Jawa kan susah Jangan juga. dijelek-jelekin sama si Bung Iqbal itu. Kenapa? Itu kan jelek juga. Nggak realistis, nggak sanggup secara dana. Tapi justru yang gue lihat itu niatnya. Karena orang kayak kita juga nggak kekurangan. Mereka itu punya ambisi luar biasa yang gue bilang tidak kita miliki. Dan mereka realisasikan ambisi. Jadi setiap Piala Asia mereka itu trialnya ke Eropa lah, ke apa. Mereka yang pertama 2006 ambil pelatih luar, Pulpis.
Di situ gue kenal Pulpis. Sementara kita bayar gue aja nggak bisa, kasarnya begitulah. Cuman kasih uang saku aja lah. Jadi niatnya itu jauh lebih besar di Thailand daripada di kita. Bahkan sekarang kemarin itu masuk final Piala Asia kalau nggak salah. Jadi negara perbedaannya adalah ya dari segala segi, karena semua infrastruktur diberikan kepada atlet. Jadi atlet juga bisa lebih fokus terhadap profesinya sebagai pemain profesional futsal. Dari sisi makanan, dari sisi kesejahteraan, mereka juga kere-kere loh, sampai sama kayak pemain kita di sini. Jadi mereka harus dukung keluarganya dulu. Ada perusahaan, mereka kerja di perusahaan, tapi tetap latihan. Nah, ini yang gue sebut pondasi tadi. Pondasi itu sudah kuat, mereka bina terus. Dan Thailand juga beruntung punya Adisak. Harus dari dulu sampai sekarang, bahwa Adisak itu benar-benar concern. Jadi sejauh ini hampir selalu mereka punya pelatih luar. Di zaman kita nggak bisa bayar pelatih, mereka sudah pakai pelatih luar. Jadi kalau gue bilang niatnya itu harus ada. Gitu. Dan kita ketinggalan jauh. Makanya pada saat timnas di bawah si pelatih Iran itu, kita kan ngobok-ngobok Thailand itu. Sampai extra time, bahkan pernah menang juga, itu luar biasa. Itu kira-kira bilang. Siap. Yang lain Jadi nggak ada yang jatuh dari langit. Itu semua development. Ya pemain kita lah, suruh nggak makan Indomie nggak bisa. Kalau bilang makan Indomie sekali kan, ya memang sekali-kali boleh, nggak ada masalah. Tapi orang kita itu makan untuk lidah. Orang Thailand makan untuk body. That is the difference. Ngerti nggak perbedaannya? ya. Kenalin dari salah satu fansnya Barcelona dari Parepare. Oke, mantap. Eh, Kira-kira tadi dari dijelaskan dari segi finansial, dari segi makan dan minumnya pemain, itu mempengaruhi tidak targetnya federasi untuk ke Piala Dunia? Misal futsal sama sepak bolanya. Yang mempengaruhi. Jadi kalau federasi cuman mau datengin pelatih yang mantan juara dunia untuk mengangkat tim kita, ya itu tuh gue agak ilusi ya. Contoh gini deh, timnas kita dipegang Pep Guardiola, apakah akan lebih bagus? Apakah akan ikut Piala Dunia? Gue rasa enggak. Belum tentu Gue yakin enggak. Ya. Tapi dengan pelatih luar yang biasa aja, enggak selevel Pep Guardiola, cuman diberikan segala fasilitas, trial ke Eropa, trial ke Brazil, trial ke sini, bikin kumpul makan sehat, semua klub dibina, diberikan standar makan dan apa, kita akan lebih cepat bergeraknya. termasuk kompetisi juga ya. Termasuk kompetisi, kualitas wasit ditingkatkan. Memang itu nggak gampang, itu butuh waktu, tapi harus dimulai dari sekarang. Jadi jangan sampai ikut Piala Dunia itu sebuah hal yang kebetulan. Kita harus ikutin Thailand. Ikut Piala Dunia itu sudah SOP buat mereka, udah standar. Tiap ada Piala Dunia mereka ikut. Kita sekali aja belum pernah. Karena ya gitu. Ya gimana lu mau ikut Piala Dunia ambil pelatih satu musim sebelum kualifikasi, setengah tahun atau berapa. Ya kasih pelatihnya lah. Harusnya setengah tahun sebelumnya itu mereka udah ke Eropa, sebulan di Eropa. Gue masih inget kok, zaman gue aja Thailand udah sebulan ke Eropa. Vietnam udah sebulan ke Brazil. Dan ulang. Gue mau ke Bandung aja kagak ada duit untuk sparring. Terus
Cuman kalau udah ikut tuh harus menang ini, menang itu, menang lama-lama ya fuck you lah, mending gue mundur lah. Yang persiapan 3 Tapi hari kan dengan pelatih-pelatih apa dengan manajemen klub yang di Eropa kan hampir sama juga. Misal setahun kompetisi baru menyewa pelatih juga. Cuma dengan Indonesia, Bang. Enggak, mereka kompetisinya udah established. Kita belum. Kita masih kompetisi berkembang. Mereka sudah fix. Mereka ambil contoh Spanyol. Spanyol mau ambil pemain Brasil, pemain Argentina, levelnya sama sama pemain Spanyol. Nah, kita ambil pemain Brasil, pemain Argentina, level 4 level pemain kita di bawah pemain Brasil sama Argentina. Dari segala segi, dari sisi fisik, dari sisi visi, dari sisi skill. Nah, itu kan pemain-pemain itu kan nggak jatuh dari langit hebatnya. Itu kan mereka create dari youth sampai bisa seperti ini. Nah, kita itu nggak create. Kenapa? Karena di kita itu yang penting menang, 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 menang. Kita nggak create pondasinya, kita nggak create teknik dasar, kita nggak create visi, kita nggak create decision making, kita nggak create fisik. Nggak ada yang kita create. Pokoknya terserah lu, gaji lu gede, lu harus juara. Ini yang terjadi kan. Semua mau instan. Itu juga salah satu kenapa ngapain gua harus merubah mindset orang-orang kalau mereka punya pemikiran yang sangat berbeda jauh sama gue. Nggak ada guna sama sekali buat gue. Jadi buat itu masalah apa gue masalah serius ya, yang tentang Coach Nova sama iya. kayak tentang passing itu bermasalah. Iya, salah satu itu. Banyak masalah sih. Tapi ya untuk gue sih itu udah lewat lah. Gue punya banyak kerjaan sekarang di mana gue fokus ke sana dan membuat gue happy. Itu yang penting kan. ya. Kebahagiaan itu nomor 1. Duit kita bisa cari. Tapi gimana kita mau cari duit kalau kita nggak bahagia? Ya. Gitu, Aswan. Ya. Yang lain? Ini bilnya Masa dulu aja, Mas. Agus, siapa lagi? Pandu, Agus. Mungkin saya dulu, Coach. Ya, oke. Tadi disampaikan Coach Justin kalau jadi pelatih, kalau mau kaya itu jangan jadi pelatih. Lalu terhadap orang-orang yang menekuni profesi ini, di mana mungkin juga menjadi sumber penghidupan, itu kita memandang dan menyikapinya seperti apa, Coach? Mungkin itu, Ya. Coach. Intinya dalam iklim futsal profesional yang belum berkembang atau masih dalam tahap berkembang, ya kita harus punya job lainnya, mau nggak mau. Di level profesional aja menurut gue nggak tahu, Wilan, gaji pelatih profesional sekarang berapa sih? Aduh, 15 juta? 20? 10? 10, 15 juga. Gue nggak tahu berapa. Banyak liburnya juga sama aja, Coach, liganya. 10, let's say 10, 15. Ya, ada yang bisa hidup dengan 15 juta, ada yang nggak bisa, ya kan? Ini level profesional, apalagi level amatir, level SMA, level apa, ya gue rasa kalian nggak bisa hidup dengan duit-duit segitu. Tapi lu harus jalanin, karena ini masih berkembang semua. Nah, ini yang gue bilang tadi, ya yang gue ngalamin dulu banyak dukanya daripada sukanya. Tapi gue harus pinter-pinter cari duit buat bisa survive. Karena ini passion gue. Gue udah mengambil keputusan untuk memberi kontribusi terhadap futsal Indonesia. Ya gue harus menerima dukanya. Tapi gue harus pinter karena gue harus makan juga. Gue harus bisa beli mobil, bisa liburan. Jadi gue punya bisnis-bisnis lainnya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya gue mau jadi pelatih futsal karena gajinya 20 juta level SMP atau SMA, terus level amatir 30 juta, ya mimpi nggak akan dapat segitu.
Sekarang aja 15 juta. Dulu zaman gue lebih parah lagi tuh. Di bawah 10 juta, 5 atau 6 juta tuh, gaji sebulan. Hmm. Jadi sekarang udah berkembang tapi pelan perkembangannya. Itu masih level profesional ya. Apalagi level daerah. Lu pegang klub yang canggih di daerah yang standard of living-nya, kalau di Semarang itu kan UMR-nya jauh lebih kecil kan, atau Solo, ya kan. Seandainya lu ke di situ ya gaji lu mungkin 1,5 juta, dua juta gitu. Tapi intinya adalah eh, duit itu nggak bisa membuat duit. Kalau lu punya duit, eh, dengan duit lu salah menerapkannya nggak akan berkembang juga. Duit penting untuk mengangkat olahraga ini, untuk mengangkat kesejahteraan ini. Tapi harus pintar-pintar menerapkan duitnya buat apa. Gitu. Ya, Coach. Oke. Next.